Mengisi pertemuan kita hari ini, kita akan bahas menyangkut yang pertama menyangkut dengan ilmu. Ini berapa hari lagi Ramadan, Bu? Kurang lebih ada seminggu? 10 kurang lebih. Jadi kurang lebih 10 hari lagi. Banyak orang yang kadangkala salah mengartikan. Apa yang salah diartikan, Ustaz? Mereka akan taubat, mereka akan berbuat baik kalau Ramadan itu datang. Hari pertama Ramadan, saat itulah dia tinggalkan segala kemaksiatan, dia lakukan kebaikan-kebaikan dan beribadah kepada Allah. Sedangkan yang diimplementasikan oleh Nabi dalam hadis yang pernah kami baca dari Usamah bin Zaid, Rasul meningkatkan kualitas ibadahnya, meningkatkan zikirnya, meningkatkan selawatnya, meningkatkan istighfarnya dalam bulan Sya'ban. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, Aisyah pernah ditanyakan oleh sahabat. Masuk, Bu. Ditanyakan oleh sahabat kepada Aisyah, bagaimana kondisi ibadah Nabi pada bulan Sya'ban dibandingkan bulan Rajab? Aisyah menjawab, Nabi lebih meningkat ibadahnya dalam bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban merupakan bulan untuk mempersiapkan diri masuk dalam bulan suci Ramadan. Maka kita pun yang ada di komplek ini, kita upayakan hari ini pertemuan, mungkin kurang lebih ada 10 hari lagi. Semoga dalam Ramadan nanti tidak lagi menjadi pribadi yang lelah. Dalam bulan Sya'ban tak pernah berpuasa. Bulan Rajab, Senin Kamis lewat. Zikir tak pernah. Tasbih tidak kita kenal. Baca Quran, kadangkala Quran itu menjadi hiasan lemari, tidak pernah kita pegang. Atau ada baca Quran, saat kita baca Alif Lam Mim enggak dibaca Alif Lam Mim, lama baca, saking jarangnya. Jadi ini sudah hampir dekat dengan Ramadan. Jangan sampai Ramadan itu baru kita mulai. Maka akan terbentuk nanti saat Ramadan. Apa yang terbentuk? Macam cacing kepanasan. Lagi lintah kenang tuba, bakung. Jadi muat pakan. Wate bulan Ramadan tindro. Wate segala Ramadan puyang na tamu. Ayam penyet, ayam geprek, bebina ayam. Kita menglam abah. Hana pernah puasa. Dalam bulan Ramadan akan kelelahan. Sehingga tidak mustahil kita akan menjadi pribadi yang pajuh tahu dan preh buka. Buat jika alasan dia. Olehnya wate merempak ngaureng le rudah ibabah. Sedangkan konsep puasa hana masih dauru yang mampu, tidak ada satupun yang mampu mengukur apakah sah dan tidaknya puasa. Contoh, Bu, kalau kita pergi ibadah haji, pulang kita itu ada ukuran dari orang. Pribadinya sudah makin baik, perilakunya semakin menjadi teladan, tidak sering mengunjing orang. Kan cuma ke pulau cerik kuning. Pulau cerik kuning dari Mekah, tetapi juga membawa perubahan. Itu haji yang mabrur. Orang yang sudah diterima ibadah solat oleh Allah akan menjadi pribadi yang jauh dari kemaksiatan. Tetapi kalau ibadah puasa tidak ada ukuran. Karena yang membalas ibadah puasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsep yang pertama, mari kita sama-sama, termasuk saya, Walid Said, dan kita yang berada di rumah ini, masih ada 10 hari lagi untuk prepare diri, kalau kata anak-anak yang keren sekarang. Mempersiapkan diri untuk menjemput bulan Ramadan. Sehingga dalam bulan Ramadan, saya Ustaz akan puasa, akan baca tadarus, akan khatam 30 juz untuk baca Al-Quran. Tidak lelah lagi karena sudah biasa. Contoh, Bu, kalau orang ikut pertandingan bola itu ada latihan tidak? Ada ya kan? Tapi coba kalau misalkan orang yang tidak ada latihan, langsung main, itu baru set pertama 5 menit bunyi peluit udah 50 gol dimasukkan sama lawannya. Kenapa? Tidak ada persiapan. Maka kita korelasikan dengan kehidupan kita. Buat persiapan dalam bulan Sya'ban, sehingga Ramadan nantinya kita tidak akan gugur, tidak akan kalah, tidak akan mundur dari saf jamaah. Waktu pun Ramadan penuh masjid, baik di Al-Bayan dan di tempat yang lain. 10, 20, bahkan menjelang akhir Ramadan yang tinggal Bapak Imam sama Bapak Said. Yang lainnya kemana? Asik, beli baju baru, perlengkapan untuk lebaran, kuih loyang, timpan nasokaya, dodoi, lugho di kampung ulun. Jadi persiapan untuk lebaran. Sedangkan yang dibutuhkan adalah
kita harus melakukan persiapan dalam bulan Sya'ban supaya masuk dalam bulan Ramadan nantinya akan menjadi pribadi yang tidak lagi kewalahan. Ibu-ibu tahu bagaimana taubatnya Nabi? Nabi Muhammad dalam sehari semalam, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau mengucapkan istighfar lebih banyak daripada 70 kali. Dalam bunyi hadisnya, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 sinina marrah. Min 70 marrah. Jadi artinya apa? Rasulullah itu taubat kepada Allah, mengucapkan istighfar dalam sehari semalam 70 kali, malah lebih banyak. Coba kita tanyakan bagaimana pribadi Rasul. Ada di antara kita hari ini ada yang bisa yang masih ragu, Bu, kalau Nabi itu tidak dijamin surga? Nabi dijamin surga, punya kitab Al-Quran, punya mukjizat terbesar, bahkan beliau mulia luar biasa. Tidak dimasukkan orang lain dalam surga sebelum beliau melangkahkan kaki yang pertama. Tetapi beliau dengan segala kerendahan hati dalam sehari semalam mengucapkan istighfar 70 kali. Kita sholat jarang, ibadah kurang, Al-Quran tidak pernah kita baca, saya, ibu dan kita semua. Tapi hari ini istighfar jangankan untuk 70 kali, usai solat saja. Kadang-kadang lebih salim hunun, habis salim wi, langsung tingat ke pulain nyobu cut abang galam long hero. Sehingga hamun tume ucap istighfar langsung untuk aktivitas yang lain. Apalagi kita yang dosen, kadang-kadang ibu-ibu yang dosen belum siap habis ibadah solat langsung terjun untuk mengejar dunia. Sedangkan Rasul yang sudah dijamin surga, beliau tetap memprioritaskan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah tinggal 9 hari lagi, Bu. Ustadz, saya mau taubat. Habis pulang Taufik nanti mau taubat, mau istighfar bagaimana? Akankah diterima? Tapi saya jahat sebelumnya. Asik ngerumpi, gosip itu menjadi rutinitas harian. Jadi asik dengan hal-hal yang riba. Akankah saya diampunkan dosa oleh Allah? Sebesar apapun kejahatan yang kita lakukan, kalau kita datang kepada Allah untuk bertaubat, maka Allah akan mengampunkan kita. Ada seseorang yang saya sampaikan kemarin di ceramah. Dalam kitab tafsir tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ada seseorang yang membunuh, mungkin ini pernah ibu dengar, membunuh orang yang tidak bersalah kurang lebih 100. Pas 100. Ditanyakan kepada ulama yang terakhir, ada beberapa ulama yang ditanyakan, ulama tersebut menjawab, tidak, kamu tidak akan lagi diampunkan dosa oleh Allah dan kamu akan dimasukkan dalam neraka. Ulama tersebut juga dibunuh. Akhirnya sempurna 100 orang. Terakhir dia tanya kepada ulama yang lain, orang yang alim yang lain, akankah saya diampunkan dosa oleh Allah dan diterima taubat, yang mana saya sudah membunuh orang 100 orang? Jawab oleh ulama tersebut, sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, bahkan Fir'aun saat ingin menjelang ajalnya dalam Laut Merah akan hendak diterima taubatnya oleh Allah. Yang bejatnya Fir'aun mengakui dirinya sebagai Tuhan, apalagi kamu, tetap diterima oleh Allah. Maka usai kalimat tersebut disampaikan oleh orang yang alim, beliau berangkat untuk taubat dan ingin mengkaji ilmu agama. Sesampai di pertengahan jalan, lebih sedikit beliau meninggal dunia. Para malaikat ada yang berselisih paham. Akhirnya kesimpulan, beliau dijazkan oleh malaikat menjadi orang yang diterima taubat oleh Allah karena perjalanannya lebih banyak ke tempat beliau ingin mengejar ilmu agama. Artinya apa? Orang yang membunuh manusia saja sejumlah 100 orang diampunkan dosa oleh Allah, apalagi kita. Maka ini ada waktu, Bu, untuk kita beribadah. Yang selanjutnya, yang poin pertama taubat. Yang kedua, hari ini banyak kita dominan perempuan. Makanya saya bawa kawan. Biar nggak tambah grogi. Jadi perempuan itu istimewa. Yang pertama, syaqaqtu min ismi, aku ambil sebuah nama dari namaku, kujadikan sebagai anggota tubuh untuk perempuan. Apa itu? Rahim. Nggak ada di perempuan, di laki-laki. Rahim artinya pengasih. Diambil oleh Allah, diberikan ke anggota tubuh wanita dari Asmaul Husna. Tidak ada di laki-laki.
Maka kalau perempuan itu gagal rahim, susah, sedih. Yang senangnya si bapak-bapak nih. Yang selanjutnya, perempuan ini yang diijabah doanya oleh Allah. Untuk siapa? Untuk anaknya. Belum tentu doa orang tua laki-laki itu diijabah, tapi orang tua perempuan kalau berkata laknat, maka anaknya akan terlaknat. Contoh mana? Ada yang sering kita dengar legenda kita, Maling Kundang, Jurais. Jurais mungkin ini hal yang baru mungkin ya di kalangan ibu-ibu. Tapi ini sudah sering disampaikan. Bagaimana Jurais? Jurais ibundanya bukan orang ibadah, beliau yang ahli ibadah. Jurais ibadah siang malam, solat sunat sering. Tapi karena ibundanya datang ke tempat Jurais beribadah, dipanggil, "Ya Jurais." Beliau tidak menjawab. Kenapa? Karena sedang menunaikan ibadah solat. 3 kali dipanggil, tidak beliau jawab. Akhirnya ibundanya berkata, "Ya Rab, la tumithu, jangan engkau matikan Jurais hatta turihi wujuhal mumizat." Sehingga dia melihat wanita tuna susila alias PSK. Karena doa orang tua itu doa yang tidak baik, tapi karena doa seorang ibu diijabah oleh Allah. Seketika datang perempuan bunting yang hampir dekat dengan waktu lahiran. Saat datang perempuan tersebut menggoda Jurais. Jurais tidak peduli, tak openg, acuh tak acuh. Tapi karena yang namanya dalam satu tempat itu ada orang perempuan yang bukan mahram dan ada orang laki-laki, orang lain pasti akan curiga. Akhirnya diprovokator oleh seorang dan disampaikan kepada masyarakat. Datanglah kerumunan masyarakat. Saat itu ditanyakan kepada perempuan tadi, "Siapa yang menghamili engkau?" Perempuan itu memang ingin menghancurkan Jurais karena Jurais tidak mengopen kehadirannya. Disampaikan, "Jurais yang menghamili saya." Akhirnya orang kampung tadi tidak menunggu lama, langsung dibabat Jurais, safa rata rumahnya dengan tanah. Jadi Jurais pun tidak berkata. Saat ingin dipenggal kepala Jurais, ingin dibunuh, saat itu beliau berkata dan mengeluarkan pendapat, "Tunggu dulu, jangan bunuh saya, kita tunggu anak tersebut sampai lahir." Dalam kehidupan dunia, 2 orang yang bisa berbicara. Yang pertama Nabi Isa saat kecil, yang kedua itulah anak yang ditunjuk pusarnya oleh Jurais. Setelah lahir, ditunjuk pusarnya oleh Jurais. "Man abuka?" ditanya oleh Jurais. "Siapa ayah engkau?" Dijawab oleh anak tersebut, "Kehendak kuasa Allah Ta'ala, ra'il ghanam, pengembala kambing." Semua orang yang ada di tempat tersebut sujud dan memohon maaf kepada Jurais. Jurais berkata, "Hari ini tidak perlu engkau bangun istana yang megah kembali untuk saya, walaupun sudah kalian babat semuanya. Namun hari ini poin-poin yang paling penting yang perlu diambil dari ibrah perjalanan dan kehidupan saya hari ini, kejadian ini adalah doa orang tua itu walaupun bejat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Doa siapa? Doa seorang ibu. Apalagi kita di sini sudah berkeluarga, sudah menikah semua. Ada anak kita 1, 2 dan 3, bahkan banyak. Walaupun anak itu tidak ada mungkin yang sukses, apalagi kita hidup di dunia akademik. Ada anak kita yang pergi menempuh ilmu pengetahuan, tidak pulang-pulang demi keberhasilannya. Kita rindu, jangan doakan kepada dia hal-hal yang tidak baik. Kita menjadi seorang ibu itu harus sabar. Jangan nanti ada salah sikit, anak jin. Sering bahasa Aceh anak jin. Wajarnya menuju ke jin bibit. Gimana sih yang punya ibu? Wali kota lu semua. Warbe 25 untuk jadi wali kota. Doakan dengan hal-hal yang walaupun kita marah. Bermutua. InsyaAllah akan diterima oleh Allah. Doa orang tua tidak ada hijab terhadap anaknya. Contoh lagi, perempuan yang baik akan melahirkan generasi yang baik. Itu keluarga ini Al-Madrasatul Ula, itulah keluarga dan rumah. Rumah Al-Baitul Madrasatul Ula. Siapa pakar yang paling utama? Ibu. Ibu yang mendidik anak. Ibu yang mengasuh anak. Sehingga tidak benar ibu, anak-anak akan tidak benar. Contoh siapa? Kan'an. Kan'an ayahnya siapa? Nabi Nuh. Seorang nabi, pilihan Allah, diberikan mukjizat. Beliau
berdakwah 80 tahun, hanya 40 orang yang masuk dalam agama Islam. Yang tidak mau masuk malah anaknya. Saat beliau berkata, "Ya Kan'an, irkam ma'ana, ya bunayya irkam ma'ana." Wahai anakku, naiklah bersama diriku, kita naik ke bahtera untuk dijauhkan dari banjir bandang oleh Allah. Dia menjawab apa? "Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'." Saya akan lari ke atas bukit yang dijauhkan dari banjir bandang. Kenapa Kan'an bisa jadi pribadi yang seperti itu? Karena ibundanya tidak patuh kepada agama Allah. Ada contoh yang sebaliknya. Nabi Ibrahim, ayahnya Hazar. Hazar itu yang membuat berhala. Yang membuat berhala. Anaknya Nabi, ayahnya pembuat berhala untuk disembah oleh orang lain. Tapi punya seorang ibu namanya Umailah. Umailah tidak mau menyembah berhala. Umailah adalah orang yang taat kepada Allah. Umailah adalah orang yang taat kepada ajaran-ajaran sebelumnya. Tidak mau menyembah patung. Sehingga lahirlah seorang anak yang namanya Ibrahim yang taatnya luar biasa. Kenapa? Karena perempuan ini menentukan keberhasilan seorang anak. Maka hari ini mungkin kita yang mengambil andil terbesar bagaimana kebagusan, keharmonisan dan bagaimana prospek ataupun pandangan perjalanan keluarga kita. Itulah ada gaungnya di perempuan. Masa ke leurina. Ayah hai gedayang ayah. Yang anak gedayang ada boh dah jo. Yang mi jauh leurina jo bak kuliah, bet jo agama maka kuliah. Ketimbang karu ti uro. Di uragam hang di banda. Bu ham dume paju ba orang tabe inde. Olian tua tu tofa ti uro. Olian remoh meru. Sehingga yang menentukan bagaimana perjalanan karir seorang anak itulah perempuan. Hai mai, tajuk di udayah tiga telenya baru tajuk kuliah baik. Banyak tajuk tempat kuliah Australia, Jerman, Malaysia, luar negeri, Brunei, kalau yang ada agama sikit ke Mesir. Mehan tajuk anak kenan nuro koron lu nak puak mah. Itu orang-orang perempuan yang seperti itu tidak boleh ada dalam pribadi kita. Yang perlu kita garis bawahi, kita ibu-ibu hari ini, ibu-ibu yang berbahagia, adalah orang yang menentukan bagaimana nasib anak-anak kita. Baik atau tidaknya mereka ada di tangan kita, ada di doa kita. Hari ini Ustaz Taufik berhasil, Ustaz-Ustaz yang lain berhasil, Buya Yahya berhasil, Ustaz Adi Hidayat. Saat berderai air mata beliau sampaikan bagaimana doa ibunda beliau dijabah oleh Allah. Apa yang didoakan? Beliau adalah salah seorang yang miskin, yang hartanya tidak kecukupan. Sehingga beliau bisa umrah, bisa haji bareng dengan ibundanya dalam kondisi tidak punya harta. Apa itu ada dalam sebuah video saat diundang oleh Agim, beliau sampaikan. Sampai berderai air mata beliau bisa cium Hajar Aswad bersama orang tuanya. Kenapa? Karena ibundanya mendoakan. Ibu Ustaz Somad juga demikian. Tidak ada satu pakar ulama pun yang kita lihat hari ini adalah orang-orang yang luput dari perhatian orang tuanya, lebih ibunya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Habibi bahkan yang kita tahu bersama tidak terlepas dari asuhan orang tuanya sehingga berhasil dalam kehidupan. Ibu dan ayah. Maka kita orang yang punya anak sangat bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana nasib mereka di masa yang akan datang. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, Bu, penghuni surga terbanyak adalah perempuan. Alhamdulillah. Penghuni neraka terbanyak juga perempuan. Dan penduduk dalam dunia terbanyak adalah perempuan. Kenapa perempuan itu bisa banyak masuk surga? Karena ibadah perempuan itu paling kecil akan masuk surga. Contoh, menutup aurat, jaga hak suami, ibadah. Kalau laki-laki tidak ada anjuran yang lebih keras, yang paling berat untuk menutup aurat. Tapi perempuan yang mampu menutup aurat, tidak hanya dia, suaminya akan ikut masuk surga. Tapi kalau perempuan tidak mau nutup aurat, jangankan dia, suaminya tidak bisa cium bau surga. Yang selanjutnya, apalagi di zaman modern, jilbab kadang-kadang Ustaz Somad bilang, palit di leher. Ada di pesta kadang-kadang, mudah-mudahan ibu-ibu yang di Poltek ini nggak ada. Apa? Jilbabnya dimasukkan ke dalam baju, sehingga bentuk lekuk tubuhnya nampak.
dipampangkan kepada orang-orang lain. Itu salah satu hal yang tidak dianjurkan. Maka orang-orang yang seperti itu akan dimasukkan dalam neraka. Contoh yang paling gampang, kita cadar atau kaos kaki yang diprioritaskan? Kaos kaki itu aurat, cadar sunnah. Ada orang yang bisa menutup kaos kaki dan cadar itu lebih baik. Tetapi kalau disuruh memilih siapa yang lebih baik, kita nasihatkan dulu orang-orang yang tidak menggunakan kaos kaki kalau pergi berkeliaran. Kenapa? Karena dia menampakkan aurat. Sedangkan kalau menampakkan wajah itu ada ikhtilaf, ada berbeda pendapat, ada yang boleh atau tidak. Tapi kalau nampak aurat itu, apalagi yang di wilayah kita Kota Lok Suami, saya merupakan orang yang domisili di Blangmangat, Bu. Ini masuk dalam kampung Masa Masjid. Ya. Berarti satu kampung kita. Saya di Bukit Rata, bukan Alwawi, Manasa Masjid. Apalagi yang rumah-rumahnya di Kedai itu. Ada wilayah Kedai itu warung, ke depannya di luar rumah 1 hektar luas. Itu rumahnya semua. Nggak pakai jilbab. Kalau ditanya sama orang, kenapa nggak pakai jilbab? Nggak nutup aurat. Saya di rumah. Jadi orang lain lihat. Hal yang dianjurkan memang para laki-laki menutup matanya untuk tidak melihat orang-orang perempuan yang buka aurat. Begitu juga perempuan dianjurkan untuk tutup aurat perempuan kalau lillahi ta'ala akan masuk surga. Jangankan beliau, suaminya akan dibawa masuk surga. Yang selanjutnya, taat kepada suami. Taat kepada suami juga akan masuk surga. Dan penghuni neraka terbanyak perempuan. Kenapa? Karena akhir zaman fitnah paling banyak, Bu. Pengikut Dajjal paling banyak itulah perempuan. Kenapa perempuan, Ustaz? Di sosmed sekarang dan lagi marak, kalau kita kaji luar biasa banyak sugesti ataupun hal-hal yang iluminatif yang diupayakan oleh Dajjal, yaitu berbentuk segitiga yang dihadirkan dalam media-media kita tanpa sadar, baik perfilman, film kartun. Ada sebuah agama yang menyembah mata satu. Paling banyak pengikut itulah anak-anak kita, bukan kita yang sudah tua ditarget. Anak-anak kita yang sibuk dengan Korea, yang sibuk dengan lagu-lagu barat, yang sibuk dengan lagu-lagu Indonesia, tapi tidak lagi Indonesia, bukan lagi Melayu. Orang-orang yang ke barat-baratan. Mereka yang sibuk dengan hal tersebut, di dalangnya adalah pakar-pakar Dajjal iluminatif. Yang banyak mengikuti hal tersebut, kalau kita kalkulasi sekarang sebagaimana disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, termasuk orang-orang yang berjilbab. Yang paling banyak goyang TikTok siapa, Bu? TikTok. Tapi alhamdulillah sekarang, Bu, Ustaz Somad, Ustaz Das'ad Latif, banyak ustaz-ustaz yang sudah masuk ke TikTok yang diisi ceramah. Seperti kelucuannya Ustaz Somad, tapi jadi poin penting, dipotong, dipangkas pendek, dijadikan video dalam TikTok. Begitu juga ustaz-ustaz yang lain. Itu lebih, tapi yang kita tidak suka, banyak anak-anak kita yang joget TikTok. Malah ada yang dibuat survei, dihidupkan musik, tubuhnya langsung goyang. Itu harus diwaspadai program orang untuk meninggalkan syiar Islam. Sehingga wajar kalau dikeluarkan fatwa yang banyak mengikuti Dajjal di akhir zaman itulah perempuan. Karena yang paling terpengaruh dengan media adalah perempuan. Kenapa perempuan bisa cepat terpengaruh dengan media? Karena perempuan hatinya di telinga, mudah dengan rayuan. Jadi yang terakhir, Bu, penghuni surga pertama setelah Nabi Muhammad itulah perempuan. Lebih-lebih ini bulan Ramadan. Siapa perempuan yang mana? Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, al-imra'ah badaratni. Ada seorang perempuan yang akan mendahului diriku. Siapa dia? Kafilul yatim. Siapa? Orang yang menanggung beban anak yatim. Di kalangan kita mungkin ada yang sudah janda. Itu termasuk kafilul yatim. Orang-orang yang sudah janda, tidak ada lagi suaminya karena meninggal dunia. Anak yang ditinggal olehnya itu termasuk dalam kategori kafilul yatim. Kita berikan makanan kepadanya, termasuk menanggung beban anak yatim. Oh, kita yang masih ada suami, anak kita tidak yatim, maka menjelang Ramadan ini berikan sumbangan, santunilah anak yatim. Karena dengan sebab kita elus kepalanya, kita peduli terhadap kehidupan mereka, kita alurkan tangan kepada mereka, mereka akan tahu kemana memanggil ayahnya.
Walaupun tidak ada ayah secara nasabnya, tapi mereka tidak akan menyendiri di pojok kehidupan, tidak tahu kemana mengadu dan tidak tahu kemana meminta. Sehingga kafilul yatim diprioritaskan oleh Allah untuk masuk surga pertama setelah Nabi Muhammad. Siapa itu? Orang-orang yang masa hidupnya memperhatikan nasib-nasib anak yatim. Bukan tidak ada di Poltek ini anak-anak yang yatim. Bukan tidak ada di wilayah kita di Manasa Masjid ini anak-anak yang yatim. Bukan tidak ada di Kota Luk Semawe ini. Sangat banyak anak-anak yang yatim. Bahkan banyak yang kita dapati anak-anak yatim itu kadang-kala terbengkalai, menjadi pengemis. Kenapa? Karena tidak tahu kemana memanggil ayahnya untuk mencari sesuap nasi. Hadir kita, ulurkan tangan. Ada kelebihan infak kepada mereka, sehingga kita termasuk dalam kategori Al-Imra'ah Badaratni, menjadi perempuan yang akan masuk surga pertama setelah Nabi Muhammad. Mungkin cuma itu sekilas pandang. Kesimpulan yang dapat kita ambil, Bu. Yang pertama, taubat. Jangan kita persiapkan kalau sudah masuk dalam bulan Ramadan. Dari sekarang, usai ceramah ini, sudah taubat, alhamdulillah. Kalau belum, mari kita taubat. Sore ini setelah sholat asar ataupun nanti setelah sholat maghrib, kita wudu, kita sholat sunat tawabin. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh Nabi. Kita ucapkan istighfar banyak-banyak. Orang yang mengucapkan istighfar karena Allah akan diampunkan dosanya. Dosa besar menyangkut dengan Allah, taubat kepada Allah seketika akan dihapuskan seperti tulisan di pinggir pantai. Kalau dosa besar menyangkut dengan manusia, lapangkan dada, kuatkan diri untuk minta maaf, dan insya Allah Allah akan mengampunkan dosa kita.